Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Sudah lumayan lama ya tidak bersoan. Kita berbagi informasi perihal kegiatan kita seputar pendidikan. Setelah usainya hiruk pikuk ya CASN tahun 2024 untuk PNS dan P3K tahap 1, dan sekarang masih tahap pendaftaran untuk P3K tahap kedua ya. Nah, masih hiruk pikuk di permasalahan CASN dan polemik serta permasalahannya juga masih ada. Tapi kita bergeser sedikit rekan-rekan sekalian. Hari ini video kali ini saya akan membahas ya tentang tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan, yakni persiapan PPG untuk guru, di mana itu PPG Daljab atau dalam jabatan tahun 2025 ya rekan-rekan sekalian. Video ini saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi dalam beberapa hari ini saya meneliti dan melihat beberapa referensi sumber agar bisa memberikan informasi yang valid ya kepada rekan-rekan sekalian dan juga tidak bertele-tele atau berjilid-jilid atau berchapter-chapter. Jadi kita langsung membahas apa saja sih yang akan terjadi pada PPG guru dalam jabatan tahun 2025. Tapi ini dalam proses persiapan ya rekan-rekan sekalian. Karena untuk info mendalam mengenai PPG ini masih agak simpang siur karena belum terbit surat keterangan atau surat keputusan, baik itu dari Kemendikdasmen atau dari instansi kami yakni Kementerian Agama. Nah, jadi ada segelintir kabar yang bisa kita bahas sehingga paling tidak ini menjadi referensi rekan-rekan untuk mempersiapkan diri dalam PPG guru dalam jabatan tahun 2025. Jadi mari kita lihat ya referensi yang pertama yang bisa saya jabarkan atau bisa saya sajikan kepada rekan-rekan. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di situ ada pernyataan pers nomor 2 ya tahun 2024 pada bulan Desember kemarin ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini saya dapat PDF-nya. Jadi ini adalah pernyataan pers yakni tentang peningkatan kompetensi kesejahteraan guru melalui program pendidikan profesi guru. Tentunya dasar pernyataan pers ini berbanding sama dengan pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo kemarin, dan juga pernyataan dari Menteri Pendidikan ya, di mana di tahun 2025 menuju ke tahun 2026 seluruh guru itu akan kesejahteraannya dinaikkan, di mana yang honorer yang tadinya menerima PPG 1.500.000 menjadi 2 juta rupiah, dan rekan-rekan yang belum PPG akan masuk dalam program pendidikan profesi guru. Nah, namun bagi yang rekan-rekan sudah PPG mungkin akan menerima impact-nya atau dampaknya pada kenaikan di tahun 2025 dan 2026 yang biasanya ada pada dana DIPA. Bagi kami Kementerian Agama di dana DIPA itu biasanya sudah ada hitungan kenaikan gaji guru. Biasanya akan muncul permen atau surat keterangan dari Kementerian Keuangan yang bisa dicairkan antara bulan April sampai bulan Juni. Nah, apa sih keterangan persnya? Jadi kita simak sama-sama ya. PPG guru tertentu tahun 2024 akan dilaksanakan melalui 3 tahapan ya, yakni piloting PPG bagi guru tertentu tahap 1 dengan peserta sebanyak 90.487 guru. Kemudian piloting tahap 2 sebanyak 211.068 peserta dan tahap ketiga 305.046 peserta. Jadi total keseluruhan peserta PPG bagi guru tertentu di tahun 2024 adalah sebanyak 606.601 orang dengan kelulusan sejumlah 598.558 atau 98,59% ya. Dan menjadi pelaksanaan tertentu tahun 2024 dengan kelulusan sejumlah yang sama ya. Nah, ini merupakan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu dengan jumlah peserta terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kita tahu ya, tahun 2024
hal tersebut memang terrealisasikan. Kemudian PPG bagi guru tertentu tahun 2024 menjadi transformasi besar PPG bagi guru tertentu dan upaya pencepatan sertifikasi guru dengan sasaran lebih besar dan dapat mendukung penuntasan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian di sini juga poin nomor 4, Kemendikdasmen terus mengupayakan penuntasan sertifikasi bagi 1,3 juta guru rekan-rekan sekalian dan berharap semua guru di Indonesia telah memiliki sertifikat pendidik paling lambat tahun 2026. Nah, jadi rekan-rekan jangan takut ya, paling lambat tahun 2026 nanti akan memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan penugasan terstruktur secara daring tanpa memungut biaya pada peserta atau gratis karena sepenuhnya dibiayai APBN atau pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ya. Nah, kalau dari Kementerian Agama biasanya dari DIPA. Jadi saat ini terdapat sekitar 480.000 guru yang mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu yang telah dilaksanakan pada 28 November hingga 20 Desember melalui aplikasi SEM PKB. Oke ya, ini dari Kemendikdasmen rekan-rekan sekalian. Kemudian sumber kedua, nah ini bagi rekan-rekan di Kementerian Agama. Nah, ini saya juga dapat dari link ya, dari link resmi dari Kementerian Agama. Nah, keterangan dari Pak Menteri Agama itu menyusul dengan pernyataan pers tadi, maka Menteri Agama kita Bapak Nasaruddin Umar beliau mengatakan PPG dalam jabatan adalah solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama. Dengan pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur, kami yakin kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum akan semakin meningkat. Nah, ini disampaikan beliau pada Jumat 3 Januari 2025. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Agama, Bapak HM Romo Sapi'i. Jadi beliau mengatakan penyelesaian sertifikasi guru di bawah Kementerian Agama melalui PPG dalam jabatan akan diselesaikan dalam 2 tahun. Nah, artinya 2025 dan 2026. Semua harus selesai. Saya minta setiap satker yang mengurus masalah ini bekerja dengan cepat, taktis, dan sungguh-sungguh tegasnya. Nah, berarti nanti selama 2 tahun rekan-rekan di Kemenak juga akan mendapatkan sertifikasi. Maksud dari satker di sini rekan-rekan biasanya adalah satker Kementerian Agama ya. Lalu turunnya ke madrasah. Biasanya diminta untuk melengkapi berkas. Nah, rekan-rekan sekalian. Sumber ini saya dapat dari artikel kemenak.go.id pada tanggal 4 Januari 2025. Tidak salah seperti itu. Nah, kemudian dari Instagramnya Ditjen Pendidikan Islam juga ada menyinggung masalah ini. Coba sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan Ditjen Pendis pada rapat para pimpinan kemarin ya rekan-rekan. Saya pikir ya maupun guru madrasah termasuk juga untuk target misalnya kayak tunjangan profesi guru lalu lain-lain, saya kira sudah harus mulai ditata. Makin responsif, makin melayani, itu cita-cita kita sama agar betul-betul memberi manfaat penting. Rekan-rekan, dari ketiga keterangan tadi bisa saya simpulkan untuk rekan-rekan PPG Kemenak dalam jabatan ya, untuk rekan-rekan di instansi saya mungkin tidak jauh berbeda dengan rekan-rekan yang ada di Kemendikdasmen. Jadi yang pertama adalah PPG akan dimulai pada Maret 2025 rekan-rekan sekalian. Nah, jadi siap-siap saja nih pada bulan Maret tahun 2025 itu PPG akan dimulai untuk diselenggarakan.
Kemudian yang kedua, ini sesuai dengan keterangan ini dilaksanakan di 56 LPTK rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, nah ini yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan saya kemarin. Kalau saya kemarin ada 4 bulan, ada juga yang 6 bulan. Nah sekarang PPG dilaksanakan hanya selama 45 hari saja rekan-rekan sekalian. Kemudian di 1 tahun akan ada 5 angkatan. Artinya jika 2 tahun maka akan ada 10 angkatan ya rekan-rekan sekalian. 10 angkatan di tahun 2025 dan 2026 rekan-rekan sekalian. Kemudian di nomor 5 ternyata ini yang sangat menggembirakan juga, tidak akan ada pretest rekan-rekan sekalian, tidak akan ada pretest di tahun 2025. Jadi berarti sistemnya nanti jenjangnya adalah kemungkinan besar dari lamanya mengabdi atau umur ya rekan-rekan sekalian. Itu terjadi di tahun saya kemarin ya, bukan kelulusan. Pada saat itu kami mau mendaftar pretest. Ternyata pada saat kami mendaftar di aplikasi Simpatika, kami langsung mendapatkan list antrian untuk mengikuti PPG. Nah, sedangkan rekan-rekan sekalian nanti di tahun 2025 itu listnya bukan lagi untuk masuk sebagai pretest, tapi masuk sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2025. Jadi kalau melihat di tahun kami di tahun 2022 kemarin, saya mendaftar di tahun 2018. Di situ nomor antrian saya ingatnya nomor antrian 1566, di mana di atas saya adalah rekan-rekan guru-guru yang sudah mengabdi lebih lama daripada saya. Nah, itu di angkatan kami masuk waiting listnya untuk masuk sebagai peserta pretest. Nah, kalau tahun 2025 kemungkinan besar nantinya waiting listnya juga seperti itu, tapi bedanya adalah rekan-rekan tidak masuk sebagai peserta pretest tapi langsung sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, pemanggilan PPG berbasis pada data. Kalau di Kemendikdasmen biasanya Dapodik, kalau dari Kemenak biasanya ada Simpatika. Namun berdasarkan kabar nanti Simpatika akan terintegrasi dengan EMIS. Jadi Simpatika kalau tidak salah nanti tidak akan ada lagi, tapi dia akan terintegrasi dengan EMIS untuk rekan-rekan di Kementerian Agama. Dan ini yang sangat menggembirakan juga, di tahun 2026 dinyatakan bahwa semua guru harus tersertifikasi. Namun terakhir rekan-rekan sekalian, ada perbedaan juga yang signifikan dengan kami, karena ada kemungkinan dilaksanakan secara offline rekan-rekan sekalian. Jadi selama 45 hari nanti, rekan-rekan yang terpanggil sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara offline di LPTK masing-masing. Nah, tuh rekan-rekan sekalian. Kemudian kita lihat pemanggilan peserta berdasar data tadi. Saya juga mengulik tentang ini. Saya sudah menjelaskan. Nah, biasanya yang harus dilihat atau dipersiapkan oleh rekan-rekan sekalian, memastikan ijazah yang dimiliki oleh calon peserta harus linear dengan bidang studi yang akan diambil. Jadi kalau nggak linear, kalau tidak salah tidak bisa ya. Jadi misalnya rekan-rekan lulusnya seperti saya, sarjana pendidikan bahasa Inggris, maka saya harus mengambil bidang studi bahasa Inggris rekan-rekan sekalian. Dan yang paling penting adalah sudah harus terdata di Dapodik dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Simpatika, dan memiliki validasi data yang lengkap serta akurat. Nah, ini tadi kalau tidak salah Simpatika nanti akan terintegrasi dengan EMIS-nya Kemenak. Oke. Nah, itu saja rekan-rekan untuk saat ini yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan. Semoga jelas ya, dan semoga kabar menggembirakan ini bisa menambah semangat rekan-rekan untuk terus mengabdi dan terus mengajar di Kementerian Agama. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa follow media sosial saya, Facebook, Instagram, dan TikTok saya. Bisa terus memantau video-video di sini. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.